Oke, kali ini kita mau membuat tutor atau apalah istilahnya mereview atau apa. Bukan produk baru, tapi kita mau memberikan tutor kepada Anda karena saya baru menyelesaikan masalah ya. Karena ada masalah begini, ada orang order lampunya sih selalu pasti kita sebelum kirim kita sudah cek ya. Kita sudah cek, kita sudah tes nyala dan semua sudah baik, benar, baru kita kirim seperti itu ya. Tetapi namanya orang beli online, makanya saya agak jarang ya menyebarkan link supaya orang langsung beli. Nah, saya nggak suka seperti itu. Saya lebih suka Anda WhatsApp ke saya sebelum beli. Ya, 0898269388. Anda silakan WhatsApp dulu ke saya. Baru kita rekomendasikan. Jadi saya nggak suka kalau ada orang langsung beli gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak tahu permasalahan mobilnya apa, ya kebutuhannya apa. Jadi saya jarang menyebarkan link di grup-grup Facebook, broadcast gitu ya. Jadi lebih baik Anda konsultasi dulu baru kita rekomendasikan bohlam apa yang cocok untuk mobil Anda atau untuk motor Anda atau untuk ya kendaraan Anda lah, untuk headlamp, fog lamp, lampu jauh gitu ya. Jadi jangan langsung beli. Ya, jangan langsung beli, baik konsultasi dulu. Nah, setelah Anda konsultasi kan saya punya nomor Anda mau beli di online shop, Tokopedia, Bukalapak atau apapun itu bebas. Tetapi saya yang penting sudah ada nomornya. Jadi kalau ada terjadi suatu masalah, saya bisa langsung WhatsApp ke Anda dan Anda juga bisa langsung WhatsApp ke saya. Gitu ya. Ini kejadian, jadi belinya melalui online langsung, tetapi tidak ada masalah, tidak WhatsApp, jadi komplain di marketplace ya nggak masalah sih. Cuman kan jadi salah paham gitu ya, karena yang masangnya nggak mengerti, yang beli nggak mengerti. Karena pemasangan supaya sukses itu harus ada tutornya ya, ada tutornya. Saya bisa kirimkan videonya atau saya bisa kirimkan langkah-langkahnya seperti itu supaya hasilnya maksimal. Ya, LED-nya bagus, LED-nya bagus, tetapi untuk orang yang masangnya nggak bagus, jadi juga hasilnya nggak bagus ya. Sama seperti Anda koki, ini ada bahan makanannya pokoknya bagus-bagus lah, seperti mungkin ada lobster, ada udang, ada macam-macam. Tetapi Anda harus mencari kokinya yang bisa masaknya jago. Anda punya daging wagyu stick yang harganya sekilo atau harganya per 100 gram 2 juta mungkin. Nah, tapi Anda tidak ketemu chefnya yang jago untuk memasak daging tersebut, juga Anda makan pasti nggak bakal enak, alot. Nah, sama. Anda lihat di online LED-nya bagus misalnya, terus Anda beli, Anda pasang, tetapi yang jualnya juga nggak mengerti, taunya cuma jual barang aja, masangnya nggak benar, hasilnya pun tidak akan bagus. Nah, kenapa Anda harus beli di saya, di Juragan Lampu si Jungki Wenas, itu adalah nama saya. LED-nya bagus, kita berikan tutor bagus, saya berharap dua ini lengkap, jadi hasilnya bagus. Seperti itu, ya. Saya mau seperti itu. Nah, oke, kita bahas sedikit mengenai permasalahan yang ada. Dibeli untuk mobil R3 2019 ya, menggunakan proyektor low beam. Nah, di sini ada proyektor. Kita umpamakan ini adalah dua buah proyektor, mengumpamakan seperti mobil Suzuki R3. Atau mobil Toyota Fortuner, atau mobil Avanza Veloz, atau mobil Yaris, atau mobil Rush, atau mobil apapun, terserah, pokoknya yang menggunakan proyektor dua buah. Ya. Nah, bohlam ini aslinya bawaan pabrik adalah halogen. Nah, kita ganti LED. Nah, kenapa selalu saya bilang Anda harus beli bohlam yang bisa adjustable, ya. Nah, ini kita lepas dulu, tadi saya pasangin. Nah, ini adalah bohlamnya. Kita tidak bilang bohlamnya H11, H berapa, H7, pokoknya intinya adalah menggunakan proyektor gitu aja. Nah, kenapa sih Anda butuh bohlam yang adjustable? Nah, ini kita jelaskan dulu di sini. Jadi jangan sampai salah paham. Kenapa sih butuh adjustable? Nih, ini bohlam kalau fix tidak bisa di-adjust. Nah, sedangkan knock ini bohlam itu ada di sini. Jadi kalau kita pakaiin bohlam halogen, umpamanya ini adalah H7 ya. Memang mobil-mobil R3 Fortuner menggunakan H11, tapi kita umpamakan dia
seperti proyektor itu. Nah, kita mau jelaskan kenapa kita butuh bolam adjustable. Nah, bolam ini ada knocknya di sini. Kalau ini tipe H7 ya, saya ngomong. Jadi nanti komentarnya jangan komentar, Pak beda dengan Fortuner, Pak beda. Iya, kita umpamakan ya. Kenapa Anda butuh adjustable? Karena ini bolam halogennya kalau dipasang itu knocknya di sini. Ya, ini proyektor, ini bagian atas, ini top ya, bagian atas. Nah, ini bagian bawah. Nah, ini knocknya itu tidak di jam 12 atau di jam 6, tetapi di jam berapa ini? Ya. Di jam 7, jam 8. Ya. Dia tidak di jam 6 atau di jam 12. Maksudnya di jam 6 itu dia tidak begini masangnya. Dia tidak begini di jam 12. Ya. Nah, makanya Anda perlu LED yang adjustable. Kenapa harus adjustable? Supaya dudukan ininya tetap bisa di sini. Ininya bisa di sini jam 7, tetapi LED-nya tetap bisa vertikal. Nah, ini kita kunci. Nah, ininya tetap jam 7, jam 8, LED-nya tetap bisa vertikal. Bisa vertikal, bisa begini, bisa begini. Makanya kenapa perlu LED yang namanya adjustable. Nah, adjustable ini penting. Nah, adjustable ini penting dan Anda harus tahu juga bagaimana cara mengadjustnya. Nah, di situ yang mau kita tekankan. Ya, kita paham ya soal adjustable dulu. Jadi kalau adjustable-nya sudah paham, nah kita praktekin. Nah, sekarang ini bohlamnya kita masukin. Ya. Nah, bohlam ini harus, saya selalu bilang harus bisa yang beli diputar-putar. Diputar begini bisa, di begini bisa, di begini bisa, di begini bisa, di begini bisa. Nah, tapi buat Anda kan nggak paham. Pak, udah diputar, putarnya kemana ya? Arahnya kemana? Mana yang benar, mana yang bagus? Nah, makanya Anda butuh si penjual yang paham. Nah, makanya kalau Anda beli di saya akan bantu tutorkan. Makanya saya udah dari awal udah bilang, LED bagus kalau Anda tidak ada yang memandu, pasti hasilnya juga tidak akan bagus. Gitu ya. Nah, orang yang mandunya juga harus benar. Jadi gurunya harus benar. Contohnya, gurunya harus benar. Ya. Anda belajar mobil manual. Kalau dulu gurunya bilang begini, kaki kiri kan untuk injak kopling, kaki kanan adalah injak gas dengan rem. Ada loh orang yang mengajarkan mobil bahwa kaki kiri bisa sebagai kopling, bisa sebagai rem. Padahal kalau yang benar menurut saya adalah kaki kanan yang berfungsi sebagai gas dan sebagai rem. Kaki kiri adalah cuma kopling. Tetapi saya pernah nemu orang, ya teman saya sendiri, kenapa sih bro, kok lu naik mobil manual kok nginjek remnya pakai kaki kiri, bukan kaki kanan? Anjir, gue bilang. Iya, yang ngajarin gue begitu. Siapa yang ngajarin lu? Supir gue dulu, supir bapak gue katanya. Waduh, ya. Jadi makanya orang bisa seperti begitu karena dulunya ada yang ngajarin. Nah, yang ngajarinnya benar atau tidak. Contohnya Anda bisa jadi bejat nih, kita dalam kurung ya. Anda bisa jadi orang kalau teman-teman zaman dulu SMA atau zaman kuliah bilang, wah lu muka bokep, muka bokep. Nah, kenapa dia bisa dibilang begitu? Karena dia juga pasti ada yang ngajarin dia rusak. Seperti itu. Ada anak SMA dia bisa ngerokok, ada temen yang ngajarin dia ngerokok. Ya. Anda belajar mobil, ada yang mengajarin dia kaki kanan itu hanya untuk gas dan rem, kaki kiri hanya untuk kopling. Tetapi ada yang mengajari seperti itu ya, mungkin ada ya. Saya juga nggak tahu mana yang benar. Tetapi logikanya adalah kiri adalah kopling, kanan adalah gas, ya, gas dan rem. Tetapi kalau Anda buat ngedrift ya mungkin beda lagi. Kaki kiri bisa sebagai fungsi buat rem. Itu saya tidak tahu. Tetapi yang normal adalah seperti itu. Dan kalau sudah jalan, kaki kiri tidak boleh dipasang di kopling. Jadi seperti kopling gantung, tidak bagus. Jadi kaki kiri harus lepas. Nah, ini tergantung guru yang ngajarin. Kalau gurunya ngajarinnya salah, pasti Anda akan salah terus. Di doktrinnya begitu terus. Jadi yang ngajarinnya ini nih. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan LED ini, yang ngajarinnya ini harus paham juga, harus tahu juga. Jadi bukan asal ngikutin, dia nggak mengerti, dia mau coba jualan, dia baca-baca tutor juga, ngikutin video saya. Nih, seperti dia lagi nonton mungkin nih video saya, dia ikut jualan, dia kasih tahu begini begitu karena dia bukan basicnya di lampu, ya dia hanya menonton ya, hanya mengikuti ya, dia nggak paham seluk beluknya gitu ya. Nah, makanya
kita langsung lanjut ke permasalahan ini. Jadi LED ini harus bisa adjustable. Ya, adjustable-nya di mana ini penting. Ya, harus vertikal atau harus membentuk sudut itu penting. Ya. Nah, kenapa harus vertikal dan harus horizontal? Kenapa harus miring atau harus tegak lurus? Nah, misalnya kalau Anda tidak tegak lurus antara kanan dengan kiri, itu hasilnya akan berbeda. Patternnya berbeda, warna cahayanya akan berbeda. Nah, makanya dia akan bilang, Pak, LED ini belang. Nah, itu yang dipermasalahkan. Di Bukalapak, Pak, saya beli LED belang. Padahal saya tes tidak belang. Kenapa bisa belang? Karena salah sudutnya mungkin. Tetapi karena dia tidak konsultasi ke saya, dia langsung buka komplain di sana, dia langsung kirimkan ke saya. Saya sih setuju-setuju saja, kalau memang belang ya kita akan tukar. Walaupun tidak belang pun kita tidak kita akan terima, kita akan tukarkan. Tetapi kenyataannya pas sudah dikirim balik ke kita, ternyata kita tes tidak belang. Oh, kenapa tidak belang? Oh, saya yakin dia sudutnya pasti tidak sama antara kanan dan kiri vertikalnya. Dia berikan foto komplainannya itu, saya lihat patternnya antara dua buah proyektor itu tidak sama. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini kita mau memberikan tutor untuk Anda, ya, calon pembeli, ya, atau yang menonton video saya, ya. Nah, kita kasih tahu. Nah, ini juga mengajari Anda untuk lebih pintar gitu ya. Jadi kalau Anda beli LED di saya, di sini ada tulisan juragan lampu. Ya, juragan lampu ini harus vertikal, harus vertikal. Kanan dan kiri harus sama vertikal. Jangan yang kanannya begini atau yang kirinya begini. Harus vertikal ya. Juragan lampunya harus vertikal tulisannya. Nah, kita akan coba nyalakan jika kanan dengan kiri berbeda misalnya. Bos, kenapa sih lu nggak mau praktek di mobil atau bagaimana? Ya, saya lebih suka di meja saja. Bos, kok lu nggak pernah mau nampilin hasil sinarnya? Karena kenapa? Kamera itu bisa bohong, bro. Ya, Anda muka bopeng, cewek muka bopeng, bisa mulus, bro, pakai kamera zaman sekarang. Ya, jadi maksudnya adalah begini, lampu yang tidak terang di video kan di foto bisa terang. Kenapa? Karena kamera itu filternya jahat sekarang. Ya, filternya sudah canggih. Jadi kalau Anda mau beli terangnya LED itu diukur menggunakan watt dan lux. Wattnya berapa? 30 watt dalam hal ini. Luxnya berapa? 3100 lux. Oh, dibandingkan dengan halogen standar yang 55 watt, ini 1000 lux. Ini bisa 3100, berarti kan 3 kali lebih terang. Seperti itu. Ya, bukannya lihat hasil sinarnya di foto, oh terangnya segitu, padahal itu Anda tertipu. Banyak sekali loh orang tertipu. Seperti itu ya. Nah, Anda yang nonton video saya jangan sampai Anda tertipu. Ya, jangan sampai Anda tertipu. Ya, seperti itu. Saya sudah ngomong jangan sampai Anda tertipu. Nah, karena syarat LED bagus itu banyak, bro. Syarat LED sebagai bola bagus itu banyak, saya ulang-ulang. 1 watt dan luxnya harus gede, dalam arti adalah harus real. 30 watt ya harus 30 watt. Jangan LED-nya cuma 10 watt dibilangnya 50 watt, seperti itu. Itu tidak real namanya. Ya, banyak pedagang yang menulis gede-gede. Ya, banyak pedagang menulis gede-gede. Contohnya aja Anda lihat ke McDonald, Anda beli burger. Burgernya di gambar mah gede, bro. Pas Anda terima gepeng. Nah, itu banyak yang menggede-gede, banyak yang melebih-lebihkan. Nah, kalau Anda beli di saya tidak mau lebih-lebihkan. 30 watt ya 30 watt. Ya. Jadi Anda ke restoran gambar sih menarik ya, ayamnya gede, pas Anda pesan ayamnya kecil. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, penjualan LED, pedagang LED juga seperti itu. Pabrikan LED juga seperti itu. Wattnya kecil dibilang gede-gede. Kenapa? Supaya Anda beli. Contohnya ya burger McDonald atau burger KFC ya, dia kasih gambar gede supaya Anda tertarik suruh beli. Tetapi pas Anda dapat, buset ayamnya tipis, kecil, ya seperti itu. Ya, karena di dunia ini seperti itu. Karena kalau dia kasih gambarnya kecil ayamnya ya Anda nggak tertarik mau beli. Nah sama dengan LED, dia kasih wattnya kecil Anda tidak tertarik untuk beli, seperti itu. Ya saya ngomong apa adanya to the point nih. Mohon maaf untuk para pedagang yang masih bermain seperti itu. Mohon maaf juga untuk para pabrik di Cungko ya. Seperti itu ya. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya belak-belakan, saya mengajari Anda untuk pintar ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Nah, stabil ini kita di sini kita tekankan bukan hanya berdasarkan wattnya. Wattnya stabil, tetapi kita harus ngecek cahayanya. Cahayanya turun tidak. Banyak LED di pasaran ya wattnya tidak turun, tetapi cahayanya turun. Nah, sama juga dengan ngedrop. Seperti itu. Ya.
dengan alasan panas, dengan alasan ini itu ngedrop wattnya. Wattnya tetap stabil bro, diukur 5 menit, 10 menit stabil. Tetapi kalau kita ukur menggunakan alat ukur yang namanya lux meter, itu cahayanya tetap turun terus. Nah, Anda kalau nggak percaya, Anda bisa nonton video saya sebelumnya, saya sudah bahas. Wattnya gede tetap, tetapi cahayanya redup. Ada seperti itu. Nah, makanya saya bilang, jangan percaya dengan orang pedagang yang bilang wah terang. Makanya kalau saya di sini berdasarkan real, makanya ada syarat kedua, bohlam harus stabil. Harus stabil. Jadi Anda jalan dari Bogor atau Anda tinggal di Jakarta, Anda ke Bandung malam jalan ke Cikampek, ke Cipularang, atau Anda mau ke Cirebon, lewat Cipali itu ya, harus stabil, nyala terang-terang segitu. Jangan baru Anda sampai Cawang udah meredup. Wattnya mah tetap segitu, gitu ya. Ya, syarat ketiga adalah adjustable nih yang kita mau bahas. Syarat keempat adalah bayangan gelap kecil. Ya, kelima adalah tidak boleh storing. Keenam adalah soal pendinginan. Pendinginan dari double cooper contohnya ya. Single cooper Philips Osram ini sudah double cooper. Ada heatsink dan ada kipas ya seperti itu. Oke, kita bahas langsung ya. Bukan kita bahas, emang udah bahas, tapi kita praktekin langsung, Bro. Ya, ini kita nyalakan 2 buah ya. Kita akan arahkan ke tembok deh, ya. Saya tidak tahu Anda bisa lihat dengan jelas atau tidak, tetapi saya mau tunjukkan. Ini adalah proyektor sebelah kiri. Ya. Nah, ini proyektor sebelah kiri. Ini proyektor sebelah kiri. Ini adalah vertikal. Jika kita putar, bentar bro, kabelnya bro. Jika kita putar, ya, patternnya akan tidak benar. Ya, tuh. Kalau patternnya tidak benar, dia tidak akan di center. Ya, nih, kalau ini di center nih yang benar nih. Ini adalah vertikal, dia akan di center, dia akan merata dengan baik. Tetapi kalau Anda masangnya tidak benar, nah, dia akan arahnya cenderung ke kiri ke kanan karena LED ini bisa di-adjustable, bisa adjustable begini atau begini. Tuh, Anda lihat. Ya. Nah, makanya ini harus ada panduan. Walaupun vertikal orang kita ngomongin vertikal dengan gampang, saya ngomong vertikal tetapi prakteknya suka salah, ya, seperti itu. Ya. Nah, terus soal warna, ya, soal warna. Kalau Anda masangnya tidak benar, dia warnanya akan berubah tuh. Sebelah ininya putih, sebelah ininya kuning. Nah, kalau yang sebelah kanannya masangnya benar, misalnya benar, nah ini diketemuin akan berbeda warnanya. Ya, nah ini akan dibilang belang oleh dia. Ya, akan dibilang belang oleh dia. Bentar, soketnya nih. Nanti akan dikomplain, wah Pak, LED kok belang. Ya, pasti akan dikomplain, wah Pak, LED kok belang. Padahal ini karena arah putarannya berbeda, dia akan berbeda. Ya, tuh. Ya, ini akan kuning, tetapi yang bawah tetap putih. Karena kenapa? Arah putarannya berbeda. Ya. Tarikan maju mundur pun ada efek gitu ya. Bentar, saya meganginnya sulit bro, ada 2. Ya. Jadi ini Anda harus paham soal itu, ya. Nah. LED ini adalah sama. Nah, karena LED ini bisa diputar, putarannya begini atau begini, ini akan menghasilkan warna yang berbeda. Jadi kalau menurut saya sudutnya harus sama. Sudutnya harus sama, kalau kabelnya sama-sama ke atas harus sama-sama ke atas, dia akan sama. Ya, ini kabel ke atas, itu kabel ke atas. Jangan kabel dibalik. Kalau kabel dibalik, warna akan berubah karena mungkin sudutnya berbeda. Ya, seperti itu. Sama. Ya. Jadi maksud saya di sini adalah saya mau menjelaskan kepada
customer gitu ya, untuk LED yang adjustable, itu sebenarnya LED adjustable itu bagus ya. LED ada bisa di adjustable itu bagus. Kalau Anda beli LED yang fix focus itu kurang baik. Kenapa saya bilang kurang baik? Karena sudah saya bilang seperti LED ini ya. Kalau ininya di jam 12 atau di jam 6 itu enak. Nah, ini ada di jam 7. Ya. Ininya di jam 7. Bukan di jam 6 atau di jam 12. Nah, jadi kalau Anda pakai LED yang adjustable, Anda tetap bisa pasang dia vertikal seperti itu. Ya, jadi menguntungkan Anda lah, tidak merugikan Anda namanya adjustable. Tetapi Anda harus paham yang namanya adjustable itu cara men-settingnya bagaimana. Saya ngomong vertikal, belum tentu bro vertikal itu benar-benar vertikal gitu, karena pada saat prakteknya nggak 100% vertikal. Nah, selain LED itu bisa adjustable putar, LED itu harus bisa adjustable dorong maju dan dorong mundur. Nah, LED ini bisa diputar-putar, bro. Tetapi LED ini bisa dimentokin, bisa ditarik mundur. Untuk apa? Untuk mencari fokusnya. Ya, kalau fokusnya tidak benar di proyektor, warna bisa akan berubah, bias. Gitu ya, bias. Nah, makanya kenapa LED-nya perlu adjustable. Nah, tetapi adjustable-nya Anda juga harus bisa setting. Ya, bisa setting itu, Pak, saya orang awam, jadi nggak bisa. Sebenarnya gampang, yang penting ada tutor untuk mengajarkan Anda. Sama seperti Anda belajar mobil, Anda kelihatannya belajar mobil kan susah. Tetapi karena ada guru yang ngajarin Anda, jadi Anda bisa seperti itu. Ya, karena manusia itu pasti bisa kalau mau belajar seperti itu. Ya, jadi paham ya? Paham ya, bukannya maksudnya kita sombong nih bikin video begini, tetap ngotot, enggak. Saya justru memberikan tutor kepada Anda, kita sharing ya. Kenapa LED itu bisa adjustable, bisa dorong maju, putar, maju mundur, itu ada tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk menguntungkan Anda sebagai pemakai ya. Bisa ditarik maju, didorong mundur, adjustable. Ya, nah kita akan nunjukin nih. Kita akan nunjukin LED yang bayangan gelapnya kecil dan bayangan gelapnya tidak besar itu bagus. Nah, tetapi Anda harus paham juga nih. LED ini bayangan gelapnya kecil. Ya, hampir tidak ada bayangan gelap tuh. Kalau LED yang ada bayangan gelap di depan itu akan hitam. Ini tidak ada, bro. Tuh. Kenapa? Karena dia dibantu pembiasan dari chipnya. Ini chipnya adalah chip yang ada lensa. Ini cuma tipe ini yang ada. Tipe lain tidak ada. Pasti datar. Nah, jadi si chip ini membantu pembiasan ke situ. Ke sini. Jadi setidaknya cahayanya 360 derajat semua ada. Paham ya? Nah, kalau LED yang ada bayangan gelap, sebentar, ada contoh nggak di sini? Kalau ada saya praktekin. Kalau ada saya praktekin, bro. Jadi kalau LED yang bayangan gelapnya gede, artinya tadi tuh ada batangnya. Bentar, saya cariin dulu. Nah, ini deh, coba. Kalau LED yang ada bayangan gelap, ya seperti ini, bro. Nah, ini bayangan gelapnya kan kecil tuh, ada hitamnya. Nah, itu ada bayangan gelap. Nah, LED yang kalau yang bayangan gelapnya gede, hitamnya gede, gelapnya gelap sekali, nah itu jelek. Namanya bayangan gelapnya gede. Nah, kenapa LED ini bayangan gelapnya tidak ada atau kecil? Kan saya sudah bilang, karena di sini dibantu oleh chipnya yang bisa membiaskan ke depan, ya, karena dia ada lensa. Nah, lensa itu ada pembiasan. Nah, itu yang menyebabkan dia istilahnya samar-samar itu tertutup. Nah, makanya warna ini harus mendapatkan sudut yang sama antara kiri dengan kanan. Jika tidak mendapatkan sudut yang sama, ya Anda lihat ke depan. Ya. Nah, dia akan ada kuning-kuning tuh. Kan putih. Nah, kuning tuh kelihatan. Nah, ini putih. Nah, kuning-kuningnya itu akan bilang menjadi warm white kalau mendapatkan sudut yang tidak sama. Ngerti ya? Tuh. Nah, kuning-kuningnya itu jika kalau masangnya antara kiri dengan kanan, kuningnya akan tidak di tengah, antara sama dengan headlamp kanan dengan kiri. Nah, itu Anda akan bilang bahwa, Pak, lampunya belang, nggak sama. Itu permasalahan utamanya. Makanya kenapa saya bilang, kanan dengan kiri harus seragam.
Sama seperti Anda ganti ban mobil, kanan harus kiri harus sama bannya. Masa yang kanan pakai ban off-road, yang kiri pakai ban atau beda merek kan nggak bener. Pokoknya satu poros itu harus sama. Sama seperti Anda pakai sepatu, kanan dan kiri harus sama kan. Kalau Anda pakai sepatu, yang kanan pakai sepatu, ke kiri pakai sendal, Anda dibilang gila. Ya, jadi harus sama. Ya, kanan kiri harus sama ya. Tapi kalau kanan pakai jam tangan, kiri nggak pakai jam tangan, kita nggak dibilang orang gila ya. Tapi kalau Anda pakai sepatu, yang kanan merek apa, yang kiri merek apa, stres ya dibilangnya sepertinya. Sama lah seperti lampu, jadi harus sama ya, seperti itu. Harus sama patternnya supaya sama, arah sudutnya sama ya. Kalau semuanya benar, warnanya tidak akan belang. Kenapa dia bisa belang? Karena pembiasan itu dibantu oleh lensa dari chipnya ini. Makanya pinggir-pinggirnya itu akan sedikit warna kuning. Nah, warna kuning itu akan hilang jika kalau ini benar-benar vertikal, tegak lurus. Intinya seperti itu. Ya, oke, cukup video reviewnya ya. Soal pemasangan LED di proyektor. Nah, ada lagi komplain soal ini nih. Pak, soketnya nggak masuk Pak di headlamp saya. Sebenarnya bukan tidak masuk, ya. Nah, Anda saat pemasangan Anda harus cek ini nih kaki. Jaraknya ini harus sesuai. Kenapa sih kadang-kadang kok suka nggak sesuai? Karena saya sebelum barang dikirim saya harus ngetes. Saya tes nyala. Nah, Anda kan tahu sendiri, ini video saya berkali-kali berulang, pasti selalu saya menggunakan capitan kan di sini, positif negatif. Nah, kadang-kadang kita nyapit begini, bro. Kan nggak dapet nih, tuh. Nggak dapet kan jauh. Kadang-kadang tuh kita suka ini dibengkekin dulu sedikit sebelum kita mulai videonya supaya kita bisa lama, kita bengkekin. Nah, ini kita bengkekin tuh, miring kan. Nah, bengkekin kenapa? Supaya bisa kejepit. Nah, supaya bisa kejepit kan, kejepit. Nah, Anda terima, Pak, ini rusak, katanya miring. Enggak, bro. Enggak rusak sebenarnya. Nah, tapi kita akan lebih teliti lagi sih nanti kita setelah habis kita tes kita mesti lurusin lah, intinya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang kita terlewat ya. Seperti itu. Nah, kenapa nggak sih lu main capit aja? Bukannya saya nggak mau main capit aja, bro. Power supply saya sudah rusak berapa kali. Kenapa? Gara-gara ini beradu, bro. Short circuit. Anda tahu dong short circuit. Ya, udah rusak berapa kali, bro. Itu gara-gara kebodohan kita, keteledoran kita atau ketidakhati-hatian kita. Kenapa? Positif negatif tuh beradu. Ya, ada percikan api, rusak terus tuh transistornya. Walaupun dia ada protection apa-apa, tetap namanya short itu rusak, bro. Charger handphone Anda Anda shortin pasti rusak. USB komputer Anda kalau short jebol. Anda punya komputer, Anda ada kabel USB buat cas handphone. Nah, ternyata kabelnya di ujung ininya chargernya itu terkulpas short. Rusak komputer Anda, bro, USB-nya ya. Nah, sama makanya kenapa kita menghindari kanan kiri kena, makanya kita jauhin, bro. Ya, rusak melulu, bro, bukannya apa gitu ya. Ya, jadi jangan dikomplain bahwa Pak, soketnya nggak bisa masuk. Coba dulu ya. Pak, nggak nyala juga ada permasalahan soal bolak-balik. Kalau begini nggak nyala ya dibalik pelan-pelan. Jadi tidak usah langsung komplain kembalikan barang ya. Kalau memang Anda benar-benar niatnya mau pakai, silakan. Saya ada nomor hotline ya. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Saya men-share begini, bro. Ya, saya men-share begini. Tahu nggak? Saya di WA-in atau diteleponin orang tukang kartu kredit, agen asuransi, agen properti, agen investasi, refund, PT dana apa ya, tiap hari, bro. Terus jujur terus terang dari saksi Yehova sering banget juga ya. Dari panti asuhan juga ya. Kita kekurangan paket makanan ini itu. Jadi ini nomor sebenarnya men-share Anda untuk customer saya, pembeli, tetapi resikonya gede gitu loh kita men-share nomor telepon begini, karena ya itu ya banyak tukang kartu kredit, tukang ini, tukang itu ya yang ikut-ikutan WA, ikut-ikutan telepon gitu loh ya. Makanya kenapa kadang-kadang saya suka males ngangkat telepon begitu. Pas diangkat tahu-taunya, Pak, kita diceramahin, bro. Diceramahin panjang lebar, kita bilang iya saya tidak berminat, masih dicoba dulu aja, Pak, dicoba dulu. Aduh ya, seperti itu. Jadi ini nomor sebenarnya saya share itu
tujuannya adalah untuk Anda sebagai pembeli ya, supaya gampang. Jadi jangan sedikit-sedikit main dispute, jangan sedikit main komplain, kembalikan barang padahal barangnya bagus, cuman salah gara-gara sudutnya saja. Sebenarnya Anda nggak usah kirim balik ke saya. Ya, Anda kirim balik, ongkos kirim bolak-balik rugi kan? Yang untung siapa? Ekspedisi, Bro. Ya, ekspedisi, Bro. Makin kaya, Bro. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah barang sebelum dikirim akan kita cek dulu, Bro, ya, dengan baik, dengan sempurna. Tapi kalau ada permasalahan apa silakan WhatsApp, ya. Makanya saya tidak pernah mau men-share link. Kenapa? Karena kalau Anda mau beli, Anda mendingan WhatsApp dulu ke saya. Jadi saya yang tentukan. Jadi saya tahu untuk mobil apa, bagaimana permasalahannya ini itu, ya. Karena memang di luaran sana saya jujur terus terang banyak orang pintar. Ya, banyak orang cerdas, ya, banyak orang yang pengetahuannya lebih dari saya, tetapi kadang-kadang mereka tahu pengetahuan itu dari guru yang salah, seperti tadi saya bilang soal belajar mobil, soal nyetir mobil, ya. Memang dia jago nyetir mobil, tetapi dulu dia diajarin oleh guru yang salah. Jadi antara gas dengan kopling misalnya berbeda gitu ya. Sama seperti Anda naik mobil Matic, ada yang bilang harus netral, ada yang bilang harus di lampu merah tetap aja di D. Nah, itu kan gurunya beda-beda, Bro. Ya, ada yang bilang netral aja, Bro. Ada yang bilang D aja, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Itu kan tergantung yang mengajari dia gitu ya. Mana yang benar. Ya, seperti itu. Jadi walaupun dia jago nyetir, dia nggak pernah nabrak, nggak pernah nyerempet, parkir paralel jago, tetapi permainan kaki kanan dengan kaki kiri dengan kopling itu untuk ngerem kaki kiri, ya. Ini di mobil kopling. Nah, Anda di mobil Matic pun hanya ada gas dengan rem, ya kaki kanan gas, kaki kiri istirahat kan? Gas sama rem tetap di kaki kanan, kaki kiri istirahat loh. Bukannya ngeremnya di kaki kiri, tetapi ada orang yang diajarin lu rem kaki kiri, gas kaki kanan. Ada kan seperti itu? Nah, itu tergantung guru yang ngajarin. Walaupun dia jago nyetir, tetapi kalau gurunya salah ya tetap aja nggak bener itu. Ya kalau menurut saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukannya berarti saya sombong, tidak. Saya justru men-share kepada Anda bagaimana memasang LED yang baik, ya seperti itu. Oke ya, cukup reviewnya. Terima kasih.